Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Ivanca dari kelompok 2 praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3. Yang pertama, kita masukkan header seperti biasa, include stream, yaitu menyertakan pustaka standar untuk input dan output, lalu using namespace std agar kita tidak menambahkan std terlebih dahulu untuk menuliskan cout dan cin. Kita menggunakan integer main untuk fungsi utama, lalu menggunakan float saldo sama dengan kita masukkan saldo user ditentukan. Nah, jadi kita masukkan saldonya 300.000. Kita misalkan saja. Lalu untuk menampilkan menu, kita cout atau cetak ke layar menu belanja, lalu cout mie instan nomor 1 mie instan dengan harga 10.000, lalu cout lagi nomor 2 roti, kita ganti dengan 20.000, lalu susunya 15.000. Nah, minyak gorengnya 25.000. Nah, lalu cout pilihan menu. Nah, nanti di outputnya kita akan disediakan pilihan menu 1-4. Jadi tergantung yang kita pilih 1-4 tersebut. Lalu kita int pilihan dan jumlah untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan pilihan menu. Misal kita pilih nomor 1, maka dia akan tersimpan ke pilihan. Lalu cout lagi, masukkan jumlah yang diinginkan. Misal kita disuruh, kan kita pilih nomor 1 mie instan. Nah, kita disuruh mau beli berapa, misal kita pilih 2. Nah, dia akan menyimpan ke variabel jumlah ini. Nah, kita masukkan harga itemnya. Kita menggunakan float agar bisa koma-koma, jadi float harga per item. Lalu K1 harga per itemnya itu tadi berapa? 10.000. Lalu yang nomor 2 tadi 20.000. Susu tadi 15.000. Dan minyak goreng 25.000. Lalu default, misal kita adakan default ini, jangan lupa break agar dia bisa tidak pindah-pindah ke program lainnya. Jadi default ini, misal kita pilih 5, dia akan default pilihan menu tidak valid. Lalu kita hitung total harga tanpa pajak, karena di soal disediakan pajak misal. Jadi float total harga per item dikali jumlah. Ini tanpa pajak. Nah, misal kita akan mengadakan diskon, maka float diskon if total harga jika dia lebih dari misal di sini 100.000. Nah, diskonnya itu 2%. Jika belanjaannya lebih dari 50.000, maka diskonnya adalah 1% dikali harga total yang ini. Jadi, lalu untuk lebih dari 25.000, maka dia mendapatkan diskon 0,5%. Nah, di sini untuk menghitung setelah diskonnya, kan ini kita masukkan diskonnya. Lalu untuk menghitungnya, float lagi total setelah diskon, total harga yang ini, total harga yang tanpa pajak tadi, lalu dikurang diskon, maka dia akan
menyediakan total setelah diskon. Nah, kita jika disediakan PPN 12%, pajaknya 12%, nah kita hitung dulu pajaknya. 12% ini kan 0,12 dikali total setelah diskon, total ini. Nah, float total dengan pajak sama dengan total setelah pajak ditambah pajak. Nah, jadi total setelah diskon yang ini ditambah dengan total setelah diskon dikali 0,12, maka hasilnya total dengan pajak. Di sini kita akan menampilkan potongan harga dan total harga, yaitu kita see all atau cetak ke outputnya potongan harga dengan RP, lalu diskon, kita see all diskon agar ada tampilan diskonnya, lalu underline, lalu see all total harga tanpa pajaknya, lalu kita see all total harga, lalu see all total harga dengan pajak. Nah, di sini kita disuruh untuk menampilkan atau disuruh memilih metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini terserah kita mau metode pembayaran apa. Misal kita yang nomor 1 kartu kredit. Nah, ada biaya tambahannya. Misal di sini kita ganti 3%. Nah, untuk transfer bank biaya tambahannya 2%. Untuk tunai tanpa biaya tambahan. Nah, lalu kita integer metode pembayaran, lalu see in metode pembayaran untuk menyimpan hasil metode pembayaran ini ke variabel metode pembayaran. Lalu kita akan menghitung biaya tambahan. Nah, kita masukkan tipe data float, biaya tambahan, lalu if metode pembayaran sama dengan 1, biaya tambahan 3% dikali total dengan pajak. Nah, jika kita menggunakan metode pembayaran ini nomor 1, maka dia akan true dan akan berakhir dengan metode pembayaran nomor 1 dengan kartu kredit. Nah, jika dia false, maka kita akan else if metode pembayaran nomor 2. Nah, biaya tambahannya itu 2%. Nah, 2% ini dikali total dengan pajak. Kita akan menghitung total harga akhirnya. Float total akhir sama dengan total dengan pajak ditambah biaya tambahan. See out total harga akhir, total akhir. Nah, kita akan cek saldo. Di outputnya kita akan menampilkan cek saldo. If saldo akan menampilkan total akhir, lalu see out pembayaran berhasil, sisa saldo Anda. Nah, saldo ini dikurang total akhir. Lalu else see out saldo tidak cukup. Misal saldonya ini tidak cukup dengan belanjaan kita atau total akhir ini, maka akan menampilkan saldo tidak cukup untuk melakukan pembelian. Lalu return 0 agar dia mengembalikan 0 dan program berhasil tanpa gangguan. Kita coba run. Nah, di sini kan disediain pilihan menu belanja. Kita disuruh milih menunya 1-4. Misal kita masukkan 2, yaitu roti dengan harga 20.000. Masukkan jumlahnya, kita beli 5. Nah, enter. Potongan harganya itu 10.000. Nah, lalu kan setelah diskon. Tadi di sini kan ada keterangan kalau dia lebih dari 100.000 maka diskonnya 2%.